Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaya Desi. Hari ini kami petani paneli dari Bali tentu sangat bersyukur bahwa hari ini dengan penerapan 5K kami di komunitas, yaitu belajar berkomunikasi, belajar membangun komunitas, belajar berkolaborasi, belajar membangun komitmen, tentu didukung dengan kejujuran sehingga kita menjadi petani-petani yang memiliki kualitas produk paneli itu sendiri. Nah, hari ini saya bersyukur menerima kunjungan. Perkenalkan Pak, nama dan stasiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayan yang saya hormati. Posisi saat ini kita di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kecamatan Desa Ambengan. Saya kanan kiri kita ada suatu komunitas ataupun perkebunan vanili yang sangat luar biasa. Saya mencoba survei melihat dinamika yang ada di lapangan karena saya tertarik dengan dunia pertanian, khususnya lihat komunitas vanili yang di Indonesia ini belum mendunia, memasyarakat. Saya mencoba mendalami karena saya ingin berkebun. Saya mendapat terena dari Bli Wayan yang beliau juga salah satu pengelola P4S kebun vanili di Provinsi Bali. Dan banyak tip-tip yang harus kita perhatikan. Intinya kalau kita mau berupaya, berusaha dengan niatan yang tulus, Tuhan, Gusti Allah, Sang Yang Widiwasa akan berikan jalan keluar. Dan inilah satu obsesi kami untuk bisa mengembangkan. Coba nanti kami akan tarik ke Jawa Tengah sana, tepatnya di Jogja. Barangkali ini memberikan suatu proyek yang sangat bagus. Kita berdaya gunakan dan kita manfaatkan tenaga lokal sana untuk menjadi yang terbagus dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Madia, Yogyakarta. Karena kultur tanam maupun suasananya kayaknya hampir sama dengan Buleleng. Saya terobsesi betul. Nanti Pak Wayan kita training, ya, kita rencanakan dengan maksimal. Insya Allah dengan perencanaan bagus itu sudah 75% durasi. Oke Pak, terima kasih atas kunjungannya. Tentu pada kesempatan yang baik ini kita adalah negara yang agraris. Jangan sampai menangis di negara agraris. Maka tentu kita menjadi petani, tanamlah komoditi-komoditi yang memiliki harga yang mahal, premium, dan juga buah-buah unggulan yang dibutuhkan oleh banyak negara di luar kita, Indonesia. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu P4S Petani Muda Keren PPPSB yang beralamat di Desa Ambengan terus akan membangun kolaborasi, karena pertanian ini tidak akan maju ketika kita tidak mau berkolaborasi, para sahabat. Karena sebagai petani kita harus menerapkan yang namanya 3M. 3M apa, para sahabat? Tentu kita harus didukung dengan manajemen, tentu berkolaborasi dengan orang-orang yang luar biasa. Hari ini saya bersyukur sekali didatangi seorang jenderal. Belum tadi Bapak mungkin lupa sampaikan namanya, Pak. Ya, saya dari kepolisian. Ya, aktif sekarang masih? Saya sebagai dosen di Sespim Polri Lembang, Bandung. Ya, Jabatan terakhir, Pak? Saya sebagai dosen media suara di Sespimdi. Angkatannya kalau boleh tahu, Pak? Akpol 92. Wah. Di Polda sini banyak kawan-kawan saya. Saya mencoba untuk mengguidance. Oke, para sahabat, diri untuk pensiun. sangat luar biasa. Bagi saudara-saudara, sahabat bapak saya, senior saya, pejabat saya, jenderal-jenderal saya yang mau berpurna tugas, tentu hal-hal yang dilakukan oleh bapak adalah yang patut kita tiru dan kita lakukan. Karena jadi petani tidak pernah pensiun, para sahabat. Tapi kalau jadi jenderal juga ada pensiunnya, Pak, ya. Oke, salam sehat. Ya, salam sehat, kaya luar biasa. Karena dengan kesehatan kita merasa kaya, para sahabat. Apa gunanya kalau sukses tidak sehat? Apa gunanya kalau kaya tidak sehat? Maka yang utama dalam hidup ini, marilah kita bersama-sama doakan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, rahayu. Tetap semangat.
Oke, kita pengecekan. Ternyata pertumbuhannya luar biasa. Bagus sekali. Ini udah pada keluar tunas. Bahkan udah ada yang panjang. Ya. 28 bedeng. 28 kali 2 ya, 56 meter ya. Syukur. Oke Pak, bisa dibuka maskernya ini? Ya. Ini ya, Bapak tadi habis sharing di rumah Pak ya? Iya. Sharing di rumah, Bapak udah pensiun dari nanti di keuangan, Kementerian Dirjen Keuangan. Iya. Ini mau juga menanam emas hijau Pak ya? Iya, siap. Gimana YouTube dan ketika Bapak berkunjung ke di mana penanaman vanili di Bali di pendampingan saya, sesuai Pak kira-kira? Alhamdulillah cocok Pak, cocok. Ini saya lihat keberhasilan vanili di namanya siapa Pak di sini Pak? Saya Pak Wayan Rinayu, PPPS bimbingan Bapak. P4S Pak. Iya, itu sulurnya besar-besar sekali, mantap banget. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga kualitasnya kualitas ekspor. Saya yakin, saya percaya nanti di bawah bimbingan Bapak, insya Allah vanili yang saya akan kembangkan itu juga seperti ini, ya, dan menghasilkan produk buah vanili yang berkualitas ekspor juga. Ya, ini saya sangat terkesan dan ini kondisinya hampir sama dengan di tempat saya, yaitu sekitar di bawah 100 mdpl ya. Saya rasa cukup bagus gitu. Menurut saya cocok dengan tempat saya. Jadi insya Allah pengalaman yang di sini bisa memberikan inspirasi pada budidaya tanaman vanili di tempat saya yang juga kondisinya MDPL-nya kurang lebih sama dengan yang di sini. Insya Allah Pak. Oke, terima kasih Pak kunjungannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ya Pak ya. Lihat kayak luar biasa, ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Semoga konten-konten dari petani vanili Singaraja Bali bisa memberi motivasi bagi petani dimanapun Anda berada. Inilah bibit-bibit vanili unggul yang ada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng. Teman-teman yang mau mengkoleksi bibit-bibit seperti ini bisa menghubungi di nomor HP di bawah ini atau di WA. Oke teman-teman, ini satu pohon ini bisa menghasilkan 10 kilo. Satu pohon vanili menghasilkan bisa 10 kilo. Nah, sahabat, bisa teman-teman lihat. Inilah bibit unggul yang masih tersisa di daerah kami, yang mulai kita budidayakan dan kita sebarkan ke seantero jagat. Sulurnya, bukan bibitnya, biar saya tidak salah. Next, tonton video-video saya berikut ini. Oke, salam sehat kayak biasa. Hari ini jumpa lagi dengan Rinaya DSW. Hari ini saya ada di Kabupaten Bali bersama Bapak Nyoman Sudamerta. Semoga apa yang kita lakukan di sini asun kare kita mendapatkan amerta dari Ibu Sang Yang Diwasi. Sekarang tanggal 21. Saya berdua punya satu tujuan untuk menanam vanili. Pak Man ya. Oke, para sahabat, mari kita melakukan dari hal-hal terkecil. Kalau menurut saya Pak Nyoman ini melakukan dengan keikhlasannya beliau, dengan niat belajar. Karena saya Wayan Rinaya DSW mengajak teman-teman tentu yang memiliki niat yang ikhlas, sama-sama belajar untuk bagaimana memahami ilmu dia vanili. Karena tempat yang berbeda tentu harus belajar bersama-sama dengan bagaimana kita dapat mendapatkan inspirasi, mendapatkan teknik-teknik baru ketika kita melakukan penanam. Tepatnya ini kurang lebih kalau tidak salah MDPL-nya sampai sekitar di 600 ya MDPL-nya, 600 MDPL. Nah ini teman-teman bisa lihat berapa tajar nih Pak Man? 96. Nah 96 tajar dengan pola 4 bibit karena diameter besar para sahabat. Ini teman-teman bisa lihat. Saya yakin dan percaya
di balik daripada kesusahan, tentu juga kita akan ada kesuksesan para sahabat. Marilah kita bersama-sama terus mencoba dan melakukan, karena tidak ada orang sukses dia itu tanpa proses para sahabat. Saya di sini kebetulan dari awal kita bawa media tanam dan lain sebagainya bersama Pak Nyoman. Semoga sesuai namanya beliau, semua kita akan mendapatkan mutu, sehingga kita pun akan bisa beraktivitas untuk menyambung hidup ini para sahabat. Saya sendiri tetap belajar, di mana kita menanam, di sana kita belajar. Karena ilmu pertanian itu tergantung daripada alam para sahabat. Tidak ada petani kaya luar biasa, tidak ada petani hebat luar biasa tentang ilmu budidaya ketika kita terus tidak mau belajar para sahabat. Tapi kalau kita terus mau belajar, tentu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Marilah kita dengan panel ini, kita banyak pameli para sahabat. Karena dengan pameli baru, dengan petani-petani yang sudah ada menanam, yang sudah ada pengalaman, tentu di sana kita bisa kurangi kelemahan-kelemahan kita menjadi petani. Karena pertanian ini apalagi di budidaya yang seperti ini para sahabat, tentu kita banyak masalah. Nah, di kesempatan yang baik ini, di motivasi saya di hari ini di tanggal 21 bulan 7 ya Pak? Iya, bulan 7. Nah, ini tanggal yang sangat luar biasa para sahabat. Nah, saya berdua ini satu tujuan. Nah, para sahabat, mudah-mudahan tujuan ini bisa akan mendapatkan sesuatu yang baik, karena kita memulai dengan keikhlasan para sahabat. Marilah dengan belajar, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi mulailah kita belajar dari diri sendiri. Tentu dalam video saya ini saya sampaikan, tidak ada satupun petani yang sukses kalau mereka tidak tekun para sahabat. Kecuali orang keberuntungan pas nanem baru 2 tahun panen harga mahal. Nah, cenderung para petani itu dia sering gagal karena dia tidak konsisten, tidak komitmen dan tidak tekun para sahabat. Ada mati tanamannya, langsung diganti dengan komoditi yang lain, kan gitu. Nah, tentu di sini kita menjadi petani, mulailah kita terapkan yang sering saya sampaikan, yaitu 5K, belajar berkomunikasi, belajar berkomunitas, belajar berkolaborasi, sehingga dengan berkolaborasi ini kita dapat banyak inspirasi, bahkan ilmu baru para sahabat. Tentu terus kita melakukan sesuatu dengan didasari kejujuran. Apa kejujuran itu para sahabat? Karena banyak orang yang menjual bibit ataupun komoditi apapun itu, dia memberikan kepastian. Saya sendiri bukan begitu tipe saya. Karena dengan konsep belajar, di sanalah kepastian kita akan dapat ilmu. Kalau sukses kita syukuri, kalau belum mari kita belajar sehingga kita menjadi orang sukses. Ini sebagai catatan kita bersama, karena kalau ada yang gagal itu cenderung orang yang mindsetnya yang tidak terbuka, dia akan menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan diri sendiri, bukan mau belajar, hanya dia mau membuli para sahabat. Nah, tentu mindset itu bukan menjadi petarung-petarung petani yang hebat luar biasa. Petarung-petarung yang sukses tidak seperti itu. Dia terus mencoba, terus melakukan. Karena tanaman ini tidak ubahnya juga seperti manusia para sahabat. Apa kebutuhannya, keseimbangannya bagaimana, harus kita jaga dengan baik. Ibarat kita punya istri ya Pak Man ya. Kalau istri kita sering kasih mie up, kita rebonding juga kan Pak Nedi nanti dipangkas Pak Man ya. Nanti tentu juga akan memberikan hasil yang baik, pelayanan yang baik. Karena tanaman sesungguhnya hampir sama dengan manusia, walaupun tanaman itu tidak akan bisa berbicara, tapi dia memberikan kepastian jawaban para sahabat, kepastian hukum. Kalau kita rawat dengan baik, tanamannya subur, mau berbuah, kita dapat buahnya para sahabat. Tapi kalau tanaman hanya dibiarkan seperti itu saja, ibarat istri kita tidak pernah rebonding atau tidak kasih ke salon, tidak dirawat, secantik apapun istri kita, tetap nanti rumput tetangga yang akan lebih baik para sahabat. Maka daripada itu, marilah kita terus belajar, rawatlah apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, sehingga hidup ini akan mendapatkan hati yang sangat luar biasa. Salam sehat kaya luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya di sini melakukan penanaman, teman-teman. Ini sudah mulai mengeluarkan bunga, belajar 2 tahun umurnya ini, teman-teman para sahabat. Ini teman-teman yang sama Facebook saya juga, ini teman-teman udah mulai dia berbunga. Inilah pendampingan saya, tepatnya di Desa Tajun ini udah mulai keluar bunga para sahabat dan sudah dikawinkan. Ini lagi para sahabat, hanya belum maksimal karena belum memasuki usia
3 tahun persahabat, baru belajar. Oke, next teman-teman. Mudah-mudahan nanti semua berhasil teman-teman. Ini teman-teman udah keluar bunga. Ini teman-teman, udah asing lagi teman-teman. Ini saya dulu pernah buat YouTube ataupun di Facebook saya. Ini pendampingan saya continue teman-teman. Oke.